"Bang, mau tanda tangan kontrak atau tidak?" kata gadis itu kepada Deki. Halo semuanya, selamat datang di Careless Boy Channel. Jadi cerita kali ini aku dapatkan secara kebetulan ketika membaca koran elektronik di Google untuk mencari atau meriset hal-hal yang akan kubahas di YouTube ini, channel YouTubeku ini maksudku. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu tentang cerita ini, tapi aku memutuskan untuk membahasnya. Dan jika kalian ingin tahu sumbernya dari mana, nanti aku kasih linknya di bawah. Oke. Kisah ini dimulai ketika tanggal 5 Februari 2020, beberapa bulan lalu. Ketika itu Deki dan temannya yang bernama Subedil tengah memancing atau ingin memancing ke Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Oke. Awalnya Deki ini ingin memancing di Tibuk, sebuah telaga yang berlokasi di bukit dan memiliki aliran ke arus atau sungai induk. Di sana terkadang banyak ikan. Akan tetapi waktu itu mungkin sedang tidak beruntung, makanya dia tidak mendapatkan ikan dan akhirnya dia memutuskan untuk memancing ke sungai. Dari sini Deki dan Subedil berpisah tetapi lokasi mereka masih berdekatan. Setelah memasang pancingan, Deki pun makan. Setelah makan, dia pun lantas mencari temannya, Subedil. Akan tetapi temannya menghilang atau dia tidak menemukan temannya. Dalam mencari di sekitar, akhirnya Deki pun mengemas barang-barangnya dan kembali mencari Subedil. Dia berjalan mencari Subedil sampai akhirnya tiba di tempat semula. Di sana Subedil juga tidak ada. Dalam kebingungan itu dia secara tidak sengaja melihat pahatan di pohon. Namun pahatan tersebut menunjukkan ke berbagai lokasi, membuatnya kian bingung. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dan berenang ke sungai, berharap menemukan jembatan. Jembatan tidak didapatkan dan dia malah menemukan sebuah pondok yang tidak dihuni atau kosong. Kemudian dia berenang lagi dengan jarak 500 meter dan tidak menemukan jembatan juga. Akhirnya dia pun menepi ke daratan yang berpasir. Hari menjelang malam dan Deki belum putus asa mencari temannya, Subedil. Meski sebelumnya sudah memberikan tanda perjalanan, kini tanda tersebut hilang begitu saja. Ketika malam tiba, karena tidak memiliki teman dan sendirian di hutan, akhirnya Deki tidak dapat tidur nyenyak pada malam itu. Pagi hari, Kamis 6 Februari 2020, Deki kembali berjalan menyusuri sungai sampai akhirnya menemui tumpukan papan. Dia berencana untuk tidur di sana, berharap pemilik papan datang. Namun, ia mengurungkan niatnya itu dan kembali berjalan. Sampai akhirnya pada pukul 3 sore, dia melihat dua orang pria yang akan memancing. Dua orang tersebut memakai topi dan berpakaian hitam. Dia mencoba memanggil mereka tetapi tidak direspon, seolah-olah dia tidak terlihat dan suaranya tidak terdengarkan. Berkali-kali dia mencoba memanggil kedua orang tersebut tetapi tetap saja tidak mendapatkan respon. Hingga akhirnya dia memohon-mohon dan minta diantarkan pulang atau ditunjukkan jalan pulang dan tetap saja tidak direspon. Oleh karena itu, Deki pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Deki kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya dia menemukan orang lain yang sedang mencari burung. Ia pun lantas memanggil orang tersebut dan orang itu merespon. Dia mendekati Deki. Namun ketika semakin dekat, orang itu malah menghilang begitu saja. Kemudian Deki pun kembali berjalan lalu menemukan bukit atau gunung. Dia pun mendaki di sana dan lagi-lagi menemukan tumpukan kayu.
Dia mengira sudah hampir sampai di jalanan besar, ternyata tidak. Karena hari sudah malam, ia pun memutuskan untuk bermalam di sana. Dan antara sadar atau tidak, dia didatangi oleh seorang gadis kecil berambut panjang. "Bang, mau tanda tangan kontrak atau tidak?" kata gadis itu kepada Deki. "Kontrak apa?" Deki bertanya balik. "Pokoknya kalau abang tanda tangan kontrak ini, nanti abang mau keluar itu akan mudah." "Memangnya ini sudah dekat jalan besar?" Deki kembali bertanya. Dia semakin bingung dengan ucapan gadis tersebut. "Pokoknya kalau abang mau tanda tangan kontrak ini, abang akan mudah untuk keluar dari hutan ini," desak si gadis. Tidak serta-merta mengiyakan kata-kata dari anak kecil itu. Deki malah minta ditunjukkan jalan pulang dulu dan membawa naskah kontraknya ke rumah untuk ditandatangani atau dibahas dengan istrinya di rumah. Tetapi setelah mendesak sekian lama, si gadis akhirnya menyerah. Lalu datanglah ibu gadis ini dan menawarkan hal yang sama. Dan ternyata hal tersebut hanya terjadi di alam bawah sadarnya Deki, tidak terjadi di dunia nyata, alias dia sedang bermimpi. Deki lantas terbangun dari tidurnya. Hari itu sedang memasuki hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020. Saat ini ia merasakan kalau dirinya sedang tidak ada di hutan, melainkan di kampung, lantaran bunyi aktivitas warga yang terdengar jelas di telinganya, seperti aktivitas menoreh getah, anak-anak yang bermain, dan aktivitas berburu. Akan tetapi, ia sadar kalau dirinya tidak sedang di kampung, melainkan di hutan. Ia pun lantas berteriak, memanggil minta pertolongan. Tetapi tetap saja tidak ada yang menggubrisnya atau memedulikan dia. Ia pun kembali berjalan menyusuri hutan, menyusuri aliran air. Hari ketiga dan keempat dihabiskan untuk menyusuri air. Hingga akhirnya pada pukul 5 sore ia mendengar suara Shinso atau suara yang menebang pohon. Kalian tahu Shinso kan? Nah, seperti itu suaranya. Dia pun lantas menyeberangi sungai mencari sumber suara itu. Tidak pedulikan bahaya lagi, dia terus menerobos maju ke depan. Hingga akhirnya dia merasa lelah karena memang dia merasa kalau sumber suara itu masih jauh. Jadi dia pun memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, dia sempat mendengar suara motor. Jadi dia mengira sudah dekat dengan jalanan besar. Sempat terbangun, Deki kembali mendengar atau kembali mengikuti sumber suara Shinso tadi. Dia pun terus berjalan hingga akhirnya suara tersebut lenyap karena hari sudah larut malam. Untuk keempat kalinya, Deki menghabiskan waktunya dengan tidur di hutan belantara. Minggu 9 Februari 2020, Deki kembali melanjutkan perjalanan. Namun ketika menjelang siang, dia mendengar suara Shinso lagi dan tanpa ragu dia menerobos arus sungai yang deras dan tidak peduli jika di sana ada bahaya atau buaya di sana yang sedang mengintainya. Dia hanya ingin menemui atau pergi ke sumber suara tersebut. Mendekati sumber suara, ia samar-samar melihat beberapa orang yang sedang bekerja menebang pohon. Dia pun lantas berteriak-teriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya karena memang suara bising dari Shinso itu. Dia pun terus berjalan mengarungi medan pohon-pohonan yang lebat dan hingga akhirnya sampai di para pekerja tersebut. Dengan cemas, para pekerja mulai bertanya padanya. Akhirnya Deki pun menjelaskan lantaran dia adalah orang yang tersesat selama 5 hari. Sola sudah mengetahui kabar berita tentang Deki. Para pekerja menyebutnya dengan gembira. Dan salah satu pekerja bertanya padanya, "Kamukah orangnya?" tanyanya. "Sudah makan dulu, minum dulu," kata orang itu. Kemudian Deki pun
menangis senang karena akhirnya dia menemukan jalan pulang. Bahkan saking senangnya, Deki tidak dapat makan walau sudah ditawari oleh para pekerja itu. Dia sangat senang, padahal sejak mulai tersesat dia tidak makan apapun. Semua barangnya ada yang hilang dan perbekalannya tidak ada alias habis. Tapi karena emang dia sudah senang, jadi ya begitulah. Saat Deki tiba di pondok, para pekerja menginformasikan padanya kalau tim SAR yang sedang mencarinya sudah lewat tadi. Dan Deki masih menangis karena sangat senang menemui ada orang yang menolongnya. Akhirnya para pekerja bertanya padanya apakah akan menunggu tim SAR atau langsung diantar oleh para pekerja itu. Deki pun memutuskan untuk minta diantar oleh para pekerja itu. Akhirnya dia pun datang kembali ke desanya dan semua warga desa bersyukur atas kedatangannya ini. Dan dia pun mulai menceritakan kisahnya ini kepada warga sekitar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Aku Oki Wijaya pamit. Bye-bye.